tanggal 17 hari Senin. Saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siang. Turut berduka cita kepada keluarga, kita simpati, kita perasaan duka yang mendalam. Mudah-mudahan ketiga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Susno, kita akan bahas tentang kejadian yang baru saja terjadi di Senin tanggal 17 kemarin ya Iya. Pak. Kejadiannya di Lampung, di desa Negeri di Batin. Negeri Batin. Negara Batin, negara. Negara Batin, maaf, di Waikanan di Ya. Lampung ya Pak. Bahwa ada 3 orang anggota Polri yang tewas ketika melaksanakan tugas. Nah ini kan kabarnya karena sedang membubarkan judi sabung ayam Iya. gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, peristiwa Senin Kelabu ya, Senin yang menyedihkan, Senin kemarin. Iya. Pertama-tama kita turut berduka cita kepada keluarga, kita simpati, kita perasaan duka yang mendalam. Mudah-mudahan ketiga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, keluarga yang tinggal diberi ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Peristiwanya sangat menyedihkan. Di Senin sore kemarin, anggota atau Polsek Negara Batin menerima pengaduan dari masyarakat bahwa ada perjudian sabung ayam di suatu tempat Karangmanik kalau tidak salah, Iya. di tengah kebun karet ada perjudian sabung ayam yang cukup ramai. Nah, kemudian Kapolsek langsung merespon pengaduan ini. Iya. Langsung mendatangi TKP hanya dengan 2 anggota, jadi bertiga. 3. Tujuannya untuk membubarkan dan menangkap. Tapi sayang, baru sampai di tempat kejadian, entah bagaimana peristiwa di TKP itu, yang bersangkutan bersama 2 anak buahnya ditembak oleh pelaku yang konon kabarnya adalah sebagai penyelenggara judi sabung ayam tersebut. Dan pelaku ini adalah oknum ya, oknum dari TNI setempat Iya. dari Negara Batin itu, yaitu Kasub Ramil dan anggotanya, begitu. Nah, ini kabarnya kan senjata yang digunakan itu laras panjang, Pak. Tapi kan sebenarnya senjata laras panjang ini kan tidak boleh digunakan sebagai senjata pribadi ya, dan itu harus disimpan di gudang kesatuan. Nah, ini kok bisa keluar ya, Pak? Nah, inilah yang sangat menyedihkan ya. Berkali-kali terjadi baik di TNI maupun di Polri, senjata-senjata yang tidak boleh dibawa keluar, yang semestinya harus disimpan di dalam gudang dan dikunci dan digunakan pada saat tertentu atas pengetahuan daripada komandan atau pimpinan kesatuan, tapi kok bisa dibawa keluar, kemudian disalahgunakan untuk Ya. menjaga arena perjudian. Ya. Dan lebih parah lagi, senjata itu dipakai untuk menembak daripada anggota Polri, Kapolsek Negara Batin dan anggotanya yang datang ke tempat kejadian untuk membubarkan pejudi dan kalau bisa menangkap pelakunya. Nah, ini suatu catatan, suatu hal yang sangat baik untuk pelajaran bagi komandan kesatuan, baik di TNI ataupun di Polri, tentang pengamanan senjata api. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kepala kesatuan atau komandan kesatuan bertanggung jawab terhadap peristiwa ini.
Sebab kalau senjata itu tidak bisa dipakai keluar, saya yakin 3 jiwa ini tidak melayang. Walaupun hidup dan matinya seseorang itu ada di tangan Allah. Tapi setidak-tidaknya apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi standar operasional prosedur itu dipatuhi. Tadi Bapak juga sebutkan biasanya tempat judi sabung ayam ini kan di tempat yang terbuka, Ya, luas, tapi jauh dari keramaian ya ya, Pak ya. Nah ini kenapa Pak yang berangkat hanya bertiga Pak? Tidak bawa pasukan gitu? ya. Di samping itu sudah naas, ya, sudah ajalnya dan sebagainya, tapi ini juga adalah pelajaran juga. Segala Ya. sesuatu adalah pelajaran ya. Pelajaran terbaik untuk semua anggota Polri dari level apapun juga bahwa untuk mendatangi sesuatu peristiwa kita dulu di sekolah diajari, Hmm. apalagi untuk menangkap, apalagi untuk membubarkan, diajari kita harus menghitung kekuatan lawan. Ada laporan, Pak, di sana ada judi sabung ayam. Tentunya ditanya, banyak enggak yang ada di sana? Oh, banyak, Pak. Kemudian kira-kira ada siapa di situ? Oh, ada oknum TNI-nya, atau ada oknum Polri-nya, atau ada oknum siapanya. Oke, ini jadi catatan bahwa kekuatan lawan gitu. Gimana di situ situasinya? Terbuka. Terus dan lain setelah dapat baru si komandan ini untuk memperhitungkan berapa kekuatan yang bisa gerbek itu. Oh, Lah, betul. banyak kayak gitu digerebek 3 orang tentu tidak cukup. Apalagi di situ ada oknum TNI-nya. Ya. Ya, tapi apapun juga ini sudah terjadi. Ini pelajaran, tidak boleh terjadi lagi. Dan pelajaran ini bukan hanya untuk korban. Korban sudah tiada. Pelajaran ini untuk semua yang masih hidup, yang masih berdinas, dan bukan hanya untuk level polsek saja. Ini level Polres bertanggung jawab dan level Kapolda bertanggung jawab. Kita tidak tahu apakah Kapolda selalu memberikan pengarahan, selalu memberikan briefing, termasuk Kapolres untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Apalagi kan katanya sebenarnya judi sabung ayam ini sudah berlangsung cukup lama lah Pak, sudah berbulan-bulan. Apakah satuan Polri atau satuan TNI yang di atasnya tuh nggak dengar atau gimana Pak? Nah, inilah saya katakan tadi, apapun yang terjadi, walaupun itu menyedihkan, pahit, dan sebagainya, ini pelajaran. Betul. Ya, tempatnya jauh di hutan gitu kan, tapi orang banyak yang ke situ. Di situ ada polsek, di situ ada koramil, Ya. di situ ada sub koramil. Ternyata sub koramilnya sendiri yang terlibat. Tapi kan Polri punya intel, Polri punya reserse, kemudian Kodem juga demikian, ada pasi intelnya dan sebagainya. Dan ada yang namanya Babinsa, ada yang namanya Babin Kamtipmas. Ya. Ini mata dan telinga dari satuan atas. Apakah satuan selevel Polsek ini baru tahu setelah adanya laporan ini? Apakah satuan Polres Waikanan tidak tahu hal ini? Apakah Polda juga tidak tahu hal ini? Demikian sebaliknya. Apakah Koramil tidak tahu, Koramil negara batin ya? Ya. Apakah Kodim Waikanan tidak tahu? Apakah Korem Lampung tidak tahu? Nah, ini peristiwa yang menyedihkan yang merenggut 3 nyawa anggota Polri ini ada pelajaran di situ. Di mana informasi itu mati sehingga atau informasi itu terhadang sehingga Kapolres tidak tahu, Dandim tidak tahu, kemudian Kapolsek baru tahu sekarang, dan Ramil juga, kemudian Korem Lampung tidak tahu, Polda Lampung tidak tahu. Nah, ini sudahlah, ini kita gunakan untuk pelajaran. Hikmahnya ada, kita belajar dari peristiwa yang menyedihkan ini. Yang menurut logika ya, untuk intelijen Polri, Serse Polri, intelijen TNI dan sebagainya mestinya tidak boleh terjadi berlama-lama demikian. Kalau memang ya, Ya. apa yang beredar di medsos itu bahwa ini sudah terjadi cukup lama, hampir setahun.
Nah, ini tidak boleh terjadi begini, berarti ada kelemahan di bidang intelijen Intelijen. kita. Ya, kalau seandainya memang sudah tahu tapi tidak berbuat, ini kelemahan kita juga. Mengapa hal yang demikian bisa terjadi? Lah, lebih parah lagi kalau tahu dan dinikmati. Nah, mudah-mudahan tidak demikian ya. Apalagi ini bulan puasa Bulan ya. puasa ya, uang judi itu haram katanya. Kalau bisa kita tarik hikmahnya jadi dari kejadian ini apa sih Pak? Ya, hikmahnya pertama bagi Polri pada level apapun juga sebagai pelajaran yang terbaik bahwa untuk menghadapi sesuatu itu harus menghitung kekuatan. Kalau memang satuan kita tidak cukup, minta bantuan satuan atas. Hikmah yang kedua, untuk TNI dan Polri adalah untuk mengamankan senjata api yang membahayakan itu. Jangan sampai sudah ada SOP-nya bahwa senjata ini tidak boleh dibawa anggota, senjata ini tidak boleh menjadi inventaris, kok bisa lolos? Nah, siapa yang jaga gudang? Nah, ini harus diperiksa semua. Jadi kesalahan peristiwa ini bukan hanya yang menembak saja, tetapi yang bertanggung jawab atasannya. Kemudian hikmah berikut adalah untuk satuan-satuan Polri dan TNI. Masa peristiwa seperti itu, kalau betul ini sudah terjadi cukup lama, kok tidak tahu? Nah, ini perlu diadakan penyelidikan lebih mendalam. Yang berikut kita berharap kepada pihak TNI, karena ini yang memeriksa perkara ini adalah TNI. Ya. Hal ini diungkap yang tuntas, kemudian harus selesai di depan pengadilan, dan kita mohon kepada peradilan militer untuk peristiwa seperti ini harus dituntut dengan hukuman maksimal, bila perlu hukuman mati.